Halo semuanya, kenalkan nama aku Ana. Jadi kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang tentang cerita yang terjadi ada di Sumatera Utara. Dimana kejadian horor ini, karena aku sangat suka dengan horor, jadi aku mau menceritakan kepada kalian kisah horor yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari Tapanuli. Mungkin sebagian udah pernah dengar kisah ini, tapi berbagai macam cerita. Jadi ini ceritanya berasal dari nenek-nenek yang mana pernah menceritakan pengalaman ini dari orang tua atau kakek-kakek yang pernah berpesan kepada para pemuda. Jadi kamu dengerin ceritanya ini hingga selesai, dan jika kamu suka, like videonya, oke? Jadi pada waktu itu suasana telah sepi sekali, suasana hening dan tidak ada suara apapun. Pada waktu itu yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan daun-daun yang bergesekan di sekitar desa tersebut. Suasananya sunyi, gelap, dan langit juga hitam. Ada sebuah rumah panggung, yang mana rumah panggung ini mereka, para pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut, duduk bersama tetua. Mereka duduk berkumpul di situ, yang mana para pemuda ini akan berangkat besok ke dalam hutan. Mereka akan mencari kayu masuk ke dalam hutan berkilo-kilometer. Jadi ketika kakek tersebut atau tetua tersebut merokok, tetua tersebut memandangi para pemuda tersebut dan berkata, "Besok kalian apabila masuk ke hutan dan kalian melewati pohon beringin yang tua, hariara." Jadi pohon beringin tua ini namanya hariara. Jangan kalian berkata kasar, jaga mulut kalian. Kenapa? Karena di situ ada si Gumuang, yang mana si Gumuang ini terkenal sangat menakutkan. Nah, salah satu dari pemuda tersebut menganggukkan kepalanya, tapi dalam hatinya dia berbisik, "Alah, aku tahu kok, orang tua hanya nakut-nakutin aja, padahal itu hanyalah mitos saja." Setelah mereka di situ duduk-duduk sambil minum kopi dan merokok. Nah, kita akan lanjut ke cerita keesokan harinya. Setelah udah pagi-pagi matahari bersinar, keesokan harinya para pemuda-pemuda tersebut, mereka kan tujuannya ke hutan untuk mencari kayu dan berburu untuk bertahan hidup. Jadi ketika mereka masuk ke dalam hutan, awalnya semua berjalan lancar dan normal. Tapi seketika jam berjam, udah mulai siang hari, semuanya tiba-tiba aneh. Kenapa aneh? Karena tiba-tiba ada kabut tebal banget. Kebayang dong kabut tebal banget dari mana? Harusnya kalau siang hari itu kan keadaan mataharinya itu kan terik, panas, dan sangat jelas, terang. Tetapi semua kabut di mana-mana, sehingga pandangan mereka tidak jelas, sangat-sangat tidak jelas. Dan aneh dong, tiba-tiba ke siang hari rasanya kok ada kabut tebal banget gitu kan. Nah, mereka berjalan tapi tidak melihat dengan jelas. Nah, seketika pemuda yang tadi itu yang mengangguk ke kepala, masih ingat kan? Iya kan? Kepala yang mengatakan kepada orang tua, yang ngomong dalam hatinya, "Alah, ini mah mitos saja, ini mah hanya orang tua untuk nakut-nakutin aja," gitu. Tiba-tiba dia mencium bau yang sangat nyengat sekali, bau bangkai. Baunya itu kayak bau-bau hewan yang sudah busuk, udah lama banget. Rasanya nggak enak banget, nyengat banget di hidung, dan rasanya ada bulu-bulu yang terbakar gitu. Pokoknya kalau cium bau busuk pasti kan bauannya ingin mual-mual banget kan. Gitu. Akhirnya saking dia mencium bau tersebut, dia kesal banget dan mual-mual dan muntah di situ. Dan
Tapi dia nggak bisa melihat apa-apa, dia nggak bisa melihat apapun, tapi dia tetap aja kayak gitu. Terus dia ngomong, bau apa ini? Bau apa ini? Katanya, ini pasti bau si Gumuang. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan kata si Gumuang. Yang mana kata para tetua tersebut, kalian kalau melewati pohon beringin tersebut, kalian harus jaga mulut dan jangan sekali-sekali mengucapkan nama si Gumuang. Teman-temannya mendengarkannya itu dengan rasa, aduh geramnya, mau marah tapi nggak bisa gitu kan. Belum lagi sempat memarahinya, tiba-tiba kabut yang ada di depan mereka yang begitu tebal hilang sekejap. Hilang, tidak tahu kemana. Suasana hutan tiba-tiba senyap dan hening. Heran dong, kenapa? Biasanya kan di hutan kan suara burung, suara serangga, itu kan rame kan. Gak tahu kenapa suara tersebut senyap dan tidak ada terdengar suara hewan apapun. Tuh kan, teman-temannya wajahnya sudah pucat dan putih, sekaligus pengen marah gitu, pengen memarahi banget gitu kan. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah perkampungan, yang mana perkampungan ini ada nampak siluet-siluet tersebut. Oh, ini ada kampung, dan bola lampu ala zaman dahulu. Terus dia bilang, si pemuda ini, dia ngomong begini, wah kita sudah tiba nih di desa sebelah. Wah, dengan riang gembira dia sangat senang sekali. Pokoknya senang sekali. Dengan badannya yang lincah, dia langsung ke depan. Dia melihat ada jalan setapak dan ada perkampungan, seolah-olah ini dekat banget perkampungannya, dan dihiasi oleh lampu-lampu luar, dan merasa, oh kita sudah sampai, tinggal jalan saja. Padahal pohon yang ada di hutan tersebut yang panjang, yang luas tersebut tidak ada nampak sama sekali. Terus dia ngomong sama temannya, ayo kita ke desa tersebut, udah dekat gitu kan, kayak gitu. Dan dia melihat jalan setapak tersebut, jalannya bersih dan langsung jalan tersebut. Temannya berkata, hei jangan kamu ke sana, hei jangan kamu ke sana, balik lagi, balik, putar balik, itu jalan yang nggak benar. Tapi bagi si pemuda tersebut itu tidak peduli. Dia mendengarkan suara temannya samar-samar dan tidak peduli akan omongan temannya tersebut. Dia tetap aja jalan sesuka hatinya karena dia udah merasa excited banget, pengen tiba-tiba sampai di desa sebelah, mencari kayu dan berburu di dekat desa tersebut. Pokoknya dia sangat excited, riang banget. Nah setelah itu gitu kan, dia berjalan banget sendiri gitu kan, berjalan sendiri, tapi oke, masih jalan terus, jalan menerus, jalan sambil riang gembira, jalan berjam-jam lamanya, tak ujung sampai. Nggak ada ujungnya jalan ini, tapi ada, seolah-olah desa tersebut dekat banget, tapi ada gitu kan. Tapi saat dia jalan-jalan terus, ada yang mikir udah mau dekat, tapi jalan terus menerus hingga tiba saatnya. Sudah sore hari dan malam sudah tiba, gelap sudah tiba, dan dia sudah sangat lelah banget, capek banget dia nggak ada lagi tenaganya karena dia udah excited banget, udah berjam-jam lamanya dia jalan dan berharap sampai di tujuan. Tapi anehnya kok nggak sampai-sampai ya, kok nggak ada ya ujungnya ya, di mana ya semuanya kan gitu. Dah akhirnya dia berdiri, tarik nafas, buang nafas, terus saking lelahnya dia kejepit mata. Tiba-tiba desa yang ada di depan matanya hilang begitu aja. Jalan setapak yang dia jalanin lenyap seketika. Ya karena memang dia kan ada di dunia
lain. Nah, di situ dia sadar dia sedang di tepi jurang yang sangat dalam. Padahal tadi dia desa kan, padahal dia aslinya berada di tepi jurang yang sangat dalam. Jurang ini asli nggak dijamah manusia, asli belum ada apa-apa, belum tersentuh manusia, tapi sangat dalam. Tiba-tiba dia berdiri, dia sangat gemetar dan takut kali, gemetar gitu kan, karena dia udah di tepi jurang gitu. Dia mau menyelamatkan diri tapi susah gitu kan, karena diambang jurang semua yang sangat dalam. Dia tiba-tiba melihat bayangan hitam tingginya seperti setinggi pohon, dan tangannya menjuntai sampai ke mulut, dan ada bulu-bulu yang sangat lebat, dan matanya bercahaya berwarna merah, dan bau menyengat seperti bangkai, bau busuk dan bulu yang terbakar tercium sangat menyengat di situ. Ingat banget intinya, pokoknya busuk banget. Tiba-tiba si gemuang tersebut melihat pemuda tersebut dengan mata tajam merah menyala, dan melihat si pemuda tersebut dengan sangat tajam, seolah-olah kan ada raksasa besar berkulit bayangan hitam berbulu besar gitu kan. Padahal di situ dia lihat, saking takutnya dia kakinya lemas, terus dia gemetaran, dan dia tiba-tiba pingsan. Oke, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yang mana ini ketika dia udah pingsan kan. Nah, jadi ini udah kita masuk ke akhir cerita, tetap dengerin ya. Jadi ketika udah besok harinya, udah malam berlalu, besok harinya tiba, karena temannya ini sudah nggak kelihatan, jadi teman-temannya ini ngomong ke para orang-orang desa kalau temannya ini sudah menghilang, nggak tahu kemana, katanya kayak gitu, karena dia menceritakan kisah-kisah yang terjadi di dalam hutan gitu kan. Nah, jadi para orang-orang desa atau masyarakat yang ada di situ dan teman-temannya pergi ke dalam hutan mencarinya. Mereka mencari sampai di mana kejadiannya terakhir, di hutan berkeliling-berkeliling, sampailah kepada tempat di mana dia melihat temannya sedang berada di tepi jurang yang sangat dalam, yang mana tadi jurang itu belum pernah disentuh oleh manusia, belum pernah datangi manusia. Dia melihat temannya tersebut, si pemuda tersebut, memeluk pohon yang sangat erat-erat, yang mana dia sendiri seperti matanya itu linglung, matanya itu nggak jelas, yang mana kata-kata orang yang ada di situ, roh atau jiwanya terperangkap, atau kata tetua adat tersebut atau dukun yang ada di situ, jiwanya itu ditahan oleh si Gumuang, dibawa ke dalam hutan tersebut. Mereka tahan di sana karena si Gumuang tahu dia bersikap tidak baik, mengganggu kenyamanannya, dan berkata namanya, karena si Gumuang nggak suka sama sekali disebutkan namanya. Sehingga akhirnya dibawa para orang-orang desa tersebut dan teman-temannya si pemuda ini ke desa, dan berusahalah untuk mengembalikan jiwanya deh, sampai berminggu-minggu lamanya, lama banget ya kan, untuk memanggil jiwanya, memanggil rohnya. Tetua-tetua yang ada di situ atau orang-orang pintar, kita bilang dukun, yang tahu adat tersebut, melakukan ritual-ritual untuk pemanggilan roh. Pada akhirnya kabar baiknya adalah pemuda tersebut
kembali jiwa kepada dirinya, sehingga dia nggak linglung lagi, nggak kayak berhayal lagi, nggak linglung gitu. Jadi sejak saat itu masyarakat di desa itu percaya kalau si Kumong itu memang benar ada dan tidak hanya mitos segala. Karena si Kumong ini ketika seseorang mengatakan kepada dia namanya atau kayak rasa bau-bau yang nggak sedap, nggak enak, menusuk, itu mengganggu kenyamanan dia. Jadi orang-orang tersebut dari kejadian itu sangat percaya kalau si Kumong itu dapat menyesatkan jalan dan menahan jiwa-jiwa. Kisah-kisah ini memang kisah-kisah zaman dahulu gitu, dan memang si Kumong ini sudah ada di cerita-cerita yang lainnya, tapi semoga kalian happy mendengarkan ceritanya. Jika kamu suka, jangan lupa sekali lagi di like ya. Oke, terima kasih.